Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang perangkat-perangkat dari Cisco. Nah, Cisco juga dikenal dengan perangkat-perangkat jaringannya seperti router, switch, access point, dan lain-lain. Nah, untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Apa aja sih perangkat-perangkat jaringan yang dimiliki Cisco atau yang diterbitkan oleh Cisco ini? Nah, yang pertama adalah router. Seperti router-router pada dasarnya, Cisco juga memiliki router yang mana fungsinya untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda dengan menggunakan IP address. Router Cisco ini juga sama, berfungsi di layer 3 OSI, yang mana posisinya ada di network layer atau layer ketiga. Nah, router Cisco ini terkenal dengan kehandalannya, kecepatannya, dan performanya. Karena dari harganya juga ya agak mahal juga sih. Untuk itu kita bisa melihatnya. Untuk teman-teman yang mau melihat produk-produk Cisco ini bisa mengunjungi ke cisco.com. Nah, sebentar. Nah, ini contoh router-router Cisco yang digunakan untuk bisnis. Untuk dari segi performanya ini sudah sangat cukup untuk bisnis. Nah, teman-teman bisa mengunjunginya ke cisco.com branch router. Di sini banyak seri-serinya. Ada yang Meraki, ada yang Cloud, ada yang 5000, 800, 900. Ini dari mungkin kelihatannya sama aja. Sebenarnya dari segi performanya dan segi fungsinya juga mungkin agak sedikit berbeda. Lalu kita lanjut ke switch. Sama seperti pada switch-switch umumnya. Cisco juga menciptakan switch. Namun, akan tetapi Cisco ini terkenal dengan switch-nya. Karena switch-nya ini bisa di manageable atau bisa dikonfigurasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa switch di manageable, bukannya tinggal pasang, colok, nyambung gitu. Nggak gitu. Kalau di Cisco ini ada yang namanya switch manageable, yang mana switch ini dapat kita konfigurasi yang namanya VLAN atau Virtual Local Area Network, yang digunakan untuk membagi broadcast domain, atau kayak misalnya kita membagi-bagi, ibarat kita membuat jaringan lokal secara virtual ya, menggunakan yang namanya VLAN. Nah, sama seperti VLAN switch pada umumnya. Cisco ini juga menyimpan yang namanya MAC address untuk menghubungkan antar perangkat untuk saling terhubung dan bisa saling bertukar informasi. Nah, coba kita lihat nih. Untuk melihatnya, teman-teman bisa membuka cisco.com. Lalu kita cari aja di sini yang namanya LAN switch. Nah, ini contoh-contoh dari switch. Biasanya namanya Catalyst 9200, 9300, PON series, Meraki, Access switch. Nah, ini ada spesifikasinya nih. Nanti bisa stacking layer 2. Nah, stacking tuh dia kayak switchnya ditumpuk, terus seakan-akan tuh adalah satu switch. Namun tuh sebenarnya ada dua switch yang digabung menjadi satu switch. Untuk spesifikasi beda-beda. Ada yang support PoE, ada yang gigabit, ada yang fast ethernet doang. Nah, beda-beda lah. Untuk itu, kalau teman-teman ingin lebih mengetahuinya lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi yang namanya cisco.com. Kelas. Lanjut. Nah, Cisco juga memiliki perangkat firewall. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, buat apa sih firewall ini? Kan di router udah bisa pakai firewall. Nah, berbeda nih. Kalau firewall di Cisco ini, dia itu lebih kuat tuh, pertahanannya lebih kuat. Dia bisa melindungi jaringan lokal kita dari virus yang berbahaya itu. Virus malware, yang lainnya, spyware, gitu. Kita bisa melindunginya dengan firewall Cisco. Yang mana kita bisa memasang firewall ini pada jaringan kita. Jadi ketika ada traffic, misalnya yang mau masuk jaringan kita, kan dia pasti akan melewati router. Nah, tapi kita bisa menyaringnya gitu. Sebelum dia melewati router, kita bisa memasangkan firewall dulu. Jadi traffic ini akan dilewatkan ke firewall terlebih dahulu. Akan dicek nih, apakah traffic ini berbahaya, apakah paket ini berbahaya untuk jaringan lokal kita. Jika memang berbahaya, maka akan dibalikan lagi atau ditolak, ditendang. Kalau emang aman, akan dilanjutkan sampai ke jaringan lokal kita. Nah, ini sangat berguna nih untuk perusahaan-perusahaan besar yang mana butuh yang namanya keamanan tingkat tinggi. Nah, ini ada contohnya, kita menggunakan yang namanya
Firepower. Firepower itu adalah contoh perangkat firewall dari Cisco. Nah, ini ada Firepower 1000, 2100, 4100. Ada Meraki nih. Meraki ini udah dewa banget lah ini. Dia bisa banyak, jadi apa aja bisa. Nah, ini ada spesifikasinya, no. Use for large branch atau buat cabang besar, buat komersial, enterprise, ada yang buat kampus nih. Jadi misal teman-teman kerja di kampus atau menjadi mahasiswa di kampus namun sering kebobolan itu kemasukan virus, nah bisa nih beli Firepower 4100 series agar aman dari yang namanya traffic berbahaya, DDoS attack. Bisa menggunakan VPN juga nih. Nah gitulah kurang lebih sama fungsinya. Firewall ini digunakan untuk ibarat eh, saringan gitu, saringan yang menyaring trafik yang akan lewat gitu. Jadi untuk ibaratnya sistem keamanan pada jaringan, lebih gampangnya gitu. Lalu Cisco juga memiliki yang namanya wireless access point. Itu bisa disebut juga dengan access point atau AP. AP ini sama aja fungsinya di Cisco ini. Dia digunakan untuk memancarkan sinyal WiFi. Nah, biasanya ini digunakan bisa di indoor, bisa di outdoor. Jadi kan si router ini kan tugasnya buat mendapatkan internet. Dia akan mendapatkan internet itu dari ISP. Nah, si router ini kan dia pada dasarnya router itu kalau yang nggak punya interface wireless ya dia nggak bisa nyebarin wireless gitu, nggak bisa nyebarin sinyal wireless gitu. Dia bisa nyebarinnya by kabel aja gitu, mungkin by kabel terus ke switch baru ke komputer. Namun lebih gampangnya lagi kita bisa menggunakan wireless access point untuk menyebarkan internet kita secara wireless agar lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan oleh klien-klien di jaringan lokal kita gitu. Nah, untuk itu kita bisa cari juga nih mana ya, wireless access point. Cari nih. Sama aja kalau teman-teman mau nyari perangkat-perangkat Cisco bisa nyarinya di cisco.com. Nah, ini dia. Nah, bentar, bentar. Nah, ini nih. Ada namanya katalis juga nih. Bisa Cisco namanya katalis. Ini ada spesifikasinya juga nih. Ada yang support Wi-Fi 6 certified. Oh, banyak spesifikasinya itu. Juga ada yang buat indoor sama buat outdoor gitu. Jadi tinggal teman-teman kalau mau beli ya sesuaiin aja butuhnya yang mana itu. Mau butuhnya indoor atau outdoor. Namun dari segi performa ya pastinya Cisco ini udah bisa dijamin lah, dijamin performanya gitu. Ya emang harganya ya rada mahal dikit. Lalu ada yang namanya WLC atau Wireless LAN Controllers. Nah, apa sih WLC ini? Nah, WLC ini cuma ada di Cisco. Mungkin teman-teman baru tahu itu. Nah, WLC ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur dan mengelola seluruh akses point yang kita miliki dalam sebuah jaringan itu. Jadi kan kalau dalam sebuah jaringan, misalnya perusahaan besar itu, kita pasti punya akses point yang banyak buat menyebarkan internet. Nah, pastinya kalau kita setting secara satu persatu itu bakal memakan waktu dan ribet gitu, capek. Tapi dengan ada WLC, kita dengan menggunakan satu perangkat aja bisa mengatur semua akses point gitu. Akses point yang banyak dalam satu perusahaan atau organisasi. Pastinya kan sangat wow. Nah, ini WLC ini kita dapat memungkinkan untuk mengkonfigurasi atau mengatur seluruh akses point hanya dari satu tempat gitu. Kita cuma dari satu ruangan bisa mengakses seluruh akses point di banyak ruangan, di 1000 ruangan kalau bisa itu. Nah, di akses WLC ini kita bisa mengganti nama akses point kita juga. Kayak misalnya akses point lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita bisa ngaturnya langsung dari WLC ini. Nah, makanya nih dewa banget gitu. Nah, ini adalah perangkat yang dimiliki Cisco ini. Sangat dewa sekali. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang pembahasan perangkat-perangkat Cisco, perangkat-perangkat jaringan Cisco. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau
mungkin kurang dimengerti, mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.